Pemirsa, Bali mulai kembali dibanjiri wisatawan mancanegara. Periode Januari hingga Juni saja tercatat hampir 4 juta wisman ke Bali. Ironisnya, tingkat hunian hotel tetap stagnan di angka 50-an%. Apa yang terjadi pada Bali? Pasca COVID-19 tahun ini mencatatkan membludaknya jumlah wisman ke Bali. Periode Januari-Juli 2023 tercatat 2,2 juta wisman, sedangkan periode sama tahun ini ada 3,8 juta wisman berpelesiran ke Bali. Ketua Bali Villa Rental and Management Association BVRMA Kade Adnyane tidak begitu antusias soal angka kunjungan wisman ini. Pasalnya justru banyak villa legal yang ikut asosiasi yang dipimpinnya tidak mengalami peningkatan permintaan. Begitu pula dengan tingkat hunian hotel di Bali yang menurut data tidak banyak terdongkrak. Angkanya ada di kisaran 57%. Kade Adnyana melihat fenomena ini sebagai indikasi bahwa banyak wisman yang menginap tidak di hotel dan villa legal atau berizin. Sementara itu, pelaku usaha yang juga mantan ketua HIPMI Bali, Agus Pandewidura mempertanyakan dampak banjirnya wisman ke Bali. Jika mereka menginap di tempat yang tidak berizin dan dalam jangka waktu lama, maka dampak ekonominya bagi Bali tentu sangat kecil. Fenomena pariwisata Bali yang mulai tidak memberi dampak langsung bagi masyarakat Bali dapat dilihat dari tidak sejalannya antara jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Wisman dengan tingkat hunian hotel. Data ini menunjukkan bahwa Wisman yang datang ke Bali menghabiskan waktu berliburnya dengan tanpa menginap di akomodasi resmi yang mempekerjakan tenaga lokal dan juga membayar pajak. Adnyana dengan tegas menyebut fenomena ini sebagai hal yang merugikan Bali. Jumlah akomodasi pariwisata di Bali yang legal sebenarnya sangat cukup untuk melayani Wisman untuk menginap, bahkan mungkin mengalami kelebihan jumlah kamar. Jika Wisman memilih menginap di akomodasi yang tidak berizin, pemerintah dipastikan kehilangan pendapatan pajak. Pemerintah diminta untuk tegas mengatur tentang ketentuan Wisman berlibur di Bali, terutama soal di mana mereka memilih menginap selama berlibur. Kade Adnyana mengatakan saat ini ada banyak akomodasi wisata seperti villa yang tidak berizin atau ilegal. Banyak pula villa dimiliki oleh WNA dan dibisniskan kepada rekannya sesama WNA. Transaksinya menggunakan mata uang negara mereka, bahkan ada yang menggunakan Bitcoin. Ini tentu semakin menjadikan uang yang beredar di masyarakat Bali tetap di antara negara mereka saja. Nyoman Winata, Bali Post melaporkan.